Ya, saudara. Assalamualaikum. Namaku Frederick Banyar. Aku orang Prancis, non-muslim. Dan aku sedang melakukan perjalanan di India selama 8 bulan. Umurku 18 tahun dan bulan Juni perjalananku akan genap menjadi 12 bulan. Dan jadi insya Allah jika Anda setuju aku ingin bertemu dengan Anda secara pribadi. Tapi saat ini aku ingin bertanya pada Anda tentang kaum Yahudi. Jika tidak salah, Anda mengatakan bahwa tertulis di dalam Al-Quran bahwa kaum Yahudi dan musyrik adalah dua musuh besar bagi penganut Muslim. Dan aku ingin tahu apakah hal ini bisa memberi kedamaian terhadap umat manusia ketika kita melihat permasalahan yang timbul antara Palestina dan Israel. Sejumlah orang Muslim dan Yahudi tidak dapat memahami hal ini. Mungkin hal ini bisa mengakibatkan kesalahpahaman. Jadi jika memang benar kalau Yahudi dan Muslim harus bermusuhan. Saudaraku, itu pertanyaan yang bagus. Menurut Al-Quran, surat kelima Al-Maidah, ayat 82, bahwa musuh terbesar bagi umat muslim adalah Yahudi dan musyrik. Dan yang terdekat adalah umat Kristen yang mengatakan bahwa mereka ingin menciptakan permusuhan. Mereka mengatakan bahwa kaum Yahudi dan muslim harus berperang. Al-Quran dengan jelas tidak mengatakan bahwa muslim dan Yahudi harus berperang. Al-Quran tidak menyebutkan bahwa muslim harus berperang dengan kaum Yahudi. Al-Quran menyebutkan secara alami seluruh orang Yahudi bertentangan dengan umat muslim. Dan aku tahu banyak orang Yahudi yang menerima Islam. Ada banyak Yahudi yang baik pada muslim. Tapi secara keseluruhan, kalau Anda melihat Yahudi dan Kristen secara menyeluruh, orang Kristen lebih dekat daripada Yahudi secara keseluruhan. Inilah faktanya. Contoh misalnya, Al-Quran mengatakan bahwa kaum Yahudi juga cerdas. Itu fakta. Mereka memang cerdas. Tidak berarti Quran menyembunyikan fakta. Dan Al-Quran juga menyebutkan bahwa mereka akan menjadi musuh. Jadi ini salah satu contoh pembuktian kesalahan. Sehingga sekarang, kalau Anda ingin membuktikan bahwa Quran itu salah, orang-orang Yahudi menggabungkan semuanya dan mereka memutuskan bahwa Quran itu salah. Setidaknya 3 atau 4 tahun mendatang, kita akan bersaudara dengan umat Kristen. Mari kita hentikan peperangan di Palestina. Tahu artinya Palestina? Orang Yahudi diusir oleh Hitler. Hitler membunuh 6.000 orang Yahudi. Dia mengusir orang Yahudi dari Jerman. Bagi orang Arab, Palestina berarti ahlan wa syahlan, menyambut dengan tangan terbuka. Setelah beberapa tahun, mereka diusir dari rumah sendiri. Bayangkan, sebagai pengembara mendapat rumah untuk ditinggali. Lalu pengembara tersebut mengisir pemilik rumah dan dia berteriak kalau rumahnya diambil dan mereka menyebutnya teroris. Jadi yang harus kita salahkan adalah kita harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Apa yang menjadi masalah? Saat ini, Amerika dikendalikan oleh orang Yahudi. Baik itu bank, keuangan, maupun kekuatan. Menurut pemerintahan Amerika, tidak ada seorang pun yang bisa menjadi presiden Amerika tanpa berjalan di atas bintang David. Orang Yahudi minoritas kurang dari 5% di Amerika. Mengendalikan ekonomi, mengendalikan Amerika. Oke? Jadi mereka mengendalikan Amerika. Mari kita selesaikan masalah Palestina. Mari kita selesaikan masalah Amerika. Tidak untuk selamanya. Beberapa tahun. Hanya waktu 5 tahun saja. Dan masalah selesai. Jadi kita tidak diajarkan harus berperang dengan Yahudi. Faktanya, Al-Quran menyebutkan bahkan jika musuhmu menginginkan kedamaian, seperti yang disebut dalam surat ke-8 Al-Anfal ayat 61. Kalau mereka ingin berdamai, turuti mereka. Al-Quran selalu untuk perdamaian. Al-Quran selalu mendorongnya. Tapi kalau seseorang tidak ingin perdamaian, apa yang bisa kita lakukan? Islam adalah agama yang damai. Islam ingin perdamaian. Tapi Islam menyebutkan fakta bahwa kita harus berhati-hati terhadap kaum Yahudi. Bukan untuk memerangi. Kecuali kalau mereka memerangi.
Maka itu perkataan lain. Bayangkan apa yang terjadi di Palestina, di belahan dunia lain. Jadi saudaraku, demi perdamaian, kita harus mengikuti panduan dari Al-Quran. Hidup dengan harmonis daripada menciptakan permusuhan. Al-Quran tidak menyebutkan bahwa Yahudi harus menjadi musuh kita. Semoga ini jawaban untukmu. Terima kasih. Bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, saudara yang di belakang? Aku Cahuan. Aku pensiunan guru. Sebelum mengajukan pertanyaan, aku ingin mengucapkan salam kepada kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaanku adalah, Al-Quran adalah firman Tuhan. Seperti yang Anda kemukakan secara terperinci. Tapi aku ragu kalau Quran murni firman Tuhan, tapi gabungan dari firman Tuhan dan sabda Nabi. Bagaimana? Karena pada sejumlah kata dikatakan, Anda berkata, Anda menyebutkan, aku belum kembali menjadi Nabi. Yang menyebutkan bahwa beliau tidak akan kembali, ini bukan perkataanku. Beliau mengklarifikasikan bahwa itu bukan perkataannya. Jadi apapun kata-kata ini bukan kata-katanya. Tolong jelaskan. Saudaraku, pertanyaan yang bagus. Dan itu merupakan hal yang logis sebagai seorang Kristen tentang Injil. Tidak diragukan lagi. Bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah firman Tuhan. Tapi di samping merupakan firman Tuhan, ini adalah sabda Nabi. Karena ini disebutkan dalam Quran, aku tidak menulisnya. Saudaraku, tidak ada kata dalam Al-Quran yang menyebutkan aku tidak menulisnya. Kalau Anda bisa menunjukkannya, aku tidak akan menerima Quran sebagai firman Tuhan. Apa yang dikatakan Quran? Mereka mengatakan bahwa Nabi menulisnya dan mengutipnya. Mungkin Anda salah mendengar. Di dalam surat ke-32 As-Sajdah ayat 1 sampai 3, mereka mengatakan bahwa Nabi menulisnya. Katakan pada mereka, kata-kata tersebut adalah kebenaran dari Tuhan. Tuhan Maha Kuasa. Kalau Nabi yang menulisnya, aku setuju dengan Anda. Ini adalah kata-kata yang disebutkan dalam Injil. Dalam Injil disebutkan Musa alaihissalam mengatakan bahwa aku mati dengan pedang solem, yang berarti bahwa Tuhan menulisnya. Jadi kalau Musa yang menulisnya, bagaimana beliau bisa berkata dia mati? Itu bisa ditemukan dalam Injil. Yesus berkata, dan begitulah kita berkata. Di dalam Al-Quran, Anda tidak akan pernah menemukan perkataan langsung yang diungkapkan oleh para nabi. Kalau ada, Allah lah yang mengutipnya. Itu yang sering terjadi. Tuhan mungkin berfirman bahwa nabi menjawabnya, tapi Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa aku tidak menulisnya. Faktanya Al-Quran mengatakan bahwa kata-kata yang dikandungnya berasal dari Tuhan dan dikutip dalam berbagai versi. Surat ke-6 Al-An'am ayat 19, surat ke-6 Al-An'am ayat 93, surat ke-12 Yusuf ayat 1-2, di surat ke-20 Toha ayat 113, surat ke-32 As-Sajdah ayat 1-3, surat ke-36 Yasin ayat 1-3, surat ke-39 Az-Zumar ayat 1, surat ke-40 Ghafir ayat 2, surat ke-45 Al-Jasiyah ayat 2. Sejumlah ayat dalam Al-Quran menyebutkan bahwa kitab adalah firman yang berasal dari Tuhan, firman langsung. Semoga ini menjawab Anda.